Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 IAIN Palangkaraya tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja pembelajaran dengan materi memahami koda dan qadar di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita kembali ya dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak siapa? Alhamdulillah Bapak hari ini kembali melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Nah, kita hari ini sebelum belajar ya, biasanya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doa dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak persilahkan kepada Alpi, dipersilahkan maju ke depan untuk membacakan atau memimpin doa. Silakan anak Nanda Alpi ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, silakan. Terima kasih anak Anda Alpi yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Siapapun yang tidak hadir hari ini akan Bapak absenkan terlebih dahulu ya. Abijar Hasbi, Amelia Jahra, Berkah Maulidi, Bilqis Ardini. Bilqis Ardini ada? Gak ada, kenapa? Bilqis Ardini sakit ya? Oh iya sakit ya. Ya kita doakan mudah-mudahan teman kalian ya kembali sembuh dan bisa kembali belajar sama-sama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Fatur Rahman, Muhammad Alpianur, Muhammad Dwi, Muhammad Aprianur, Fajrianur ya? Ada? Tidak ada, kenapa? Oh sakit juga? Ya, kalau sakit, mari kita doakan lagi mudah-mudahan teman kita Muhammad Fajrianur sembuh dan kembali sekolah bersama-sama kita lagi. Muhammad Ilham, Nur Laila Hafizah, Putri Katrina, Raisa, Renata, Randy Aprilio, Selfie, Sofi Anggraini, hadir ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu
Tapi sebelumnya dipersilakan di anu dulu bukunya. Buku paketnya silakan dikeluarkan dari ininya, tasnya. Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan memulai saja pembelajaran kita hari ini untuk pelajaran tentang apa? Ya, tentang memahami qada dan qadar. Ya, ada nggak yang tahu di sini arti qada dan qadar? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada yang tahu. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Qada dan qadar termasuk di rukun iman atau tidak? Masuk. Kalau masuk di rukun yang keberapa? Yang ke-6, bagus ya. Jadi qada dan qadar ini termasuk di dalam rukun iman yang ke-6, bagus ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama menjelaskan tentang bahasa sederhana pengertian qada dan qadar. Kemudian yang kedua menyebutkan dalil nakli yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang ketiga menunjukkan contoh sikap menerima takdir dengan sabar dan ikhtiar. Kemudian yang keempat menceritakan pengalaman atau kisah tokoh yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima membuat gambar atau cerita pendek yang mencerminkan sikap beriman. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita kembali kepada pengertian qada dan qadar. Ya. Pengertian qada dan qadar. Yang pertama dulu. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sebelum segala sesuatu terjadi. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan itu di dunianya nyata. Nah, ini adalah pengertian daripada qada dan qadar. Dalam artinya seperti ini. Kalau qada itu ketentuan Allah yang tidak berubah. Ya, ketentuan Allah yang tidak berubah. Tapi kalau qadar itu ketentuan Allah yang bisa berubah dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa dan berikhtiar dan berusaha. Ya, nah, sekarang contohnya misalnya di sini ada Allah sudah menetapkan seseorang akan menjadi guru. Itu disebut dengan qada. Dan ketika orang itu benar-benar menjadi guru setelah belajar dan berusaha itu disebut dengan qadar. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa contohnya di lain waktu. Sekarang kita lanjutkan lagi ke dalilnya. Ayat yang menyatakan tentang qada dan qadar. Ya. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi basyir. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang qada dan qadar. Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid halaman 57 ayat 22 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada qada, di mana contoh-contoh ini mungkin kalian sudah tahu ya, sudah pernah mendengar, bahkan melihat. Contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di
barat. Timur sebelah mana? Kalau tempat kita timurnya di sebelah sana. Kalau baratnya di sebelah sana. Jadi terbitnya matahari pagi itu dari timur. Kemudian tenggelamnya di ufuk barat itu adalah apa namanya? Tenggelamnya di ufuk barat. Mataharinya itu tenggelamnya di ufuk barat. Nah, ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita manusia merubahnya. Artinya matahari timbul di sana, tenggelamnya juga di sana. Kita tidak bisa merubahnya. Itu menjadi ketentuan Allah yang mana contoh ini termasuk qada. Nah, kemudian yang kedua, kematian pasti datang. Setiap manusia itu pasti meninggal dunia. Tetapi dalam perjalanan manusia ini terkadang kita tidak bisa kan menentukan. Bayi baru lahir bisa meninggal dunia. Orang yang sehat bisa meninggal dunia. Orang yang sudah sakit sekian lama tapi nggak meninggal dunia. Itu kan kodenya Allah, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kematian hari ini, jam ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, meninggal dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita manusia tidak bisa merubah. Ya, itu yang dimaksud dengan contoh daripada qada. Kemudian yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Artinya sesuai porosnya itu hanya berputar di situ aja. Di situ aja berputarnya, tidak kemana-mana. Kenapa? Karena kalau planet-planet ini saling bertabrakan, kiamat dunia. Makanya disebut dengan berputar sesuai dengan porosnya. Itu ketentuan Allah sudah. Ya, ketentuan Allah. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada qada. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang selanjutnya contoh-contoh daripada qadar. Yang pertama, ya, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kata Bapak tadi kan di awal penjelasan Bapak tadi, yang qadar itu ketentuan Allah yang bisa dirubah. Artinya apa? Kalau orang itu mau berusaha, mau berdoa, mau berikhtiar, maka akan berubah. Kan seperti itu tadi. Sama dengan ini, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kemudian yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Kemudian yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Kemudian yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori-qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Artinya di sini kalau kita perhatikan contoh daripada qadar ini, kalau kita mau berusaha, mau berikhtiar dan berdoa, apapun akan terjadi. Contoh misalnya di sekolah kayak seperti kalian. Kalau mau dapat ranking tinggi, nilai tinggi, kita harus apa dulu yo? Harus apa? Harus belajar. Ayo yang semangat, suaranya mana? Ya, harus semangat, belajarnya semangat. Ya, jangan tidak semangat, jangan malas. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan nilai yang tinggi. Kalau mendapatkan nilai tinggi, otomatis kita akan mendapat juara kelas. Lanjut lagi ya. Nah, baik. Anak-anak Bapak akan menayangkan satu video yang menceritakan tentang qada dan qadar. Simak baik-baik video tersebut agar supaya kalian bisa memahaminya. Ya, bisa memahaminya, bisa mengartikannya baik di dalam kehidupan kita sekolah ataupun nantinya di luar daripada sekolah. Sekarang perhatikan baik-baik video yang Bapak tayangkan ya. Bergantian mari bercerita di sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini.
Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, tidak apa Alif. Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari dipilih khas sebanyak pejabat cikgu ini. Baiklah cikgu, esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jangankan Alif ke perpustakaan, tetapi cari sama-sama, insya Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah anak dan kura-kura, serta terdapat pelajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah artinya Alif kena rida dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud reda dengan qada dan qadar cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, karena semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bermaksud, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pula ridha terhadapnya. Alif kena sabar dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Alif, sama ada Alif sabar dan ridha ataupun indah. Nah, baik anak-anak, sudah kalian simak, kalian tonton video yang sudah Bapak tayangkan tadi, ya. Tokohnya itu seorang anak yang bernama siapa tadi? Alif. Ah, bagus ya. Alif ini ingin apa tadi? Ingin mengikuti lomba bercerita, ya. Jadi Alif ini di video tadi ingin mengikuti lomba bercerita. Nah, kemudian si Alif ini dia berusaha untuk bisa menjadi juara. Ceritanya kan seperti itu tadi. Kemudian dia mencari buku di perpustakaan, dia baca benar-benar ya agar supaya dia mendapat juara. Nah, kemudian pas waktu lomba, Alif ini mendapat juara berapa tadi? Ya, mendapat juara 3. Alif ini merasa sedih. Sudah berusaha belajar, ya, mencari buku di perpustakaan, tapi mendapat juara 3. Nah, lalu si Alif ini didatangi siapa tadi? Disamperin siapa? Ibu siapa? Ibu guru. Ibu gurunya mengatakan apa? Mengucapkan selamat kepada Alif, ya. Kemudian ibu gurunya juga menjelaskan si Alif jangan bersedih. Kenapa? Karena harus ridho. Ya, arti ridho itu menerima. Menerima apa? Menerima yang namanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa? Si Alif bertanya kepada ibunya kan? Pada ibu guru, Bu, apa maksud daripada ridho tadi? Lalu ibu gurunya menjawab, artinya
Ridho itu ikhlas menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu mendapat juara tiga. Sudah paham? Nah, nanti di selanjutnya, pembelajaran selanjutnya ini Bapak akan membuat kerja kelompok atau diskusi, di mana diskusi ini nantinya Bapak akan bagi menjadi tiga kelompok, ya. Bapak bagi 3 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Ini nanti Bapak akan berikan soal, ya. Bapak berikan soal, kemudian kalian jawab. Setelah kalian jawab, ya, maju atau yang mewakili dari kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil daripada tugas kelompoknya, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan buat kelompok dulu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang untuk kelompok-kelompoknya, ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 disilahkan untuk menempati tempatnya yang sudah kita pilih tadi. Silakan. Ayo, di sini kelompok 1, ya. Sini kelompok 1. Ya, kemudian di situ kelompok 2 dan yang kelompok 3 di sebelah sini. Ya, silakan. Nah, sudah. Sekarang perhatikan, ya. Ini kan sudah dibagi kelompok-kelompok masing-masing, ya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas, pertanyaannya seperti ini tugasnya, ya. Perhatikan. Waktunya 10 menit, ya. Waktunya 10 menit. Tugasnya setiap kelompok akan mendapatkan tugas, ya. Nah, tugasnya seperti ini, ya. Perhatikan. Yang pertama, sebutkan 3 contoh koda. Sebutkan 3 contoh koda. Silahkan kalian memberikan contoh lengkap dengan gambarnya. Ya, silahkan berikan contoh lengkap dengan gambarnya. 3 contoh daripada koda. Kemudian soal yang kedua, sebutkan salah satu contoh dari 4 qadar. Ya. Jadi ada 4 contoh di situ, silakan pilih salah satunya saja. Contoh daripada qadar. Ya. Nah, waktunya Bapak beri waktu 10 menit. Sekarang silahkan dikerjakan. Silakan kerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mendiskusikannya. Kalian paparkan soal yang Bapak berikan tadi, kemudian dijawab di depan kelas. Di depan kelas, kemudian perwakilannya silahkan maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Ya, silahkan maju ke depan. Ya.
Hati sebelah sana. Geser sini. Ya. Nah, sudah, ini adalah kelompok 1. Tolong teman-teman yang lain, kelompok yang lain perhatikan teman kalian akan membacakan sekaligus menunjukkan hasil daripada pertanyaan yang sudah Bapak berikan, ya. Di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 contoh koda, kan? Nah, teman kalian akan menjawabnya. Silahkan untuk teman kalian, ya. Dimulai dari Alpi dulu. Ya, sebutkan 3 contoh daripada koda. Ya, silakan. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta planet lainnya berputar sesuai porosnya. Menjadi juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Nah, sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Tolong kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Nah, sekarang kita kembali ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyelesaikan tugasnya, diskusinya silakan maju ke depan. Silakan. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 2, ya. Sekarang kita kasih tepuk tangan. Ya, sekarang silakan kembali ke tempatnya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan tugas daripada kelompok atau diskusi. Nah, sekarang Bapak akan mengimplementasikan pembelajaran kita hari ini dengan cara pertanyaan, ya. Pertanyaan. Jadi nanti kalau Bapak bertanya, silakan menjawab. Bebas mau siapa saja yang mau menjawab, ya. Tentang pembelajaran masalah qada dan qadar. Setelah kalian menyimak, ya, baik itu dari tujuan pembelajarannya tadi, pengertian qada dan qadar, menyimak videonya tadi, kemudian lagi kita lanjut ke diskusi, kerja kelompok, ya. Sekarang Bapak mau mengimplementasikan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya, yaitu tentang qada dan qadar, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan qadar dan berikan contohnya. Siapa yang bisa menjawab di sini? Silakan angkat tangan. Ya, Raisa, silakan jawab. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada adalah qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Kemudian contohnya apa? 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 2. Kematian pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Baik. Anak-anak sekalian, tadi teman kalian sudah menjawab dengan benar pengertian daripada qada beserta dengan contohnya. Sekarang yang kedua. Ya, Bapak mau bertanya lagi kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan qadar dan berikan satu contohnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, bagus. Silakan Putri. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya.
Contohnya? Contohnya menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk temannya, ya. Nah, sudah. Itu tadi kan teman kalian sudah menjawab pengertian serta contoh daripada qada dan qadar, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Bapak kita menjelaskan tentang qada dan qadar. Ya, sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah jelas, ya. Sekarang Bapak mau persilahkan kepada kalian apa saja, ya, yang mau ditanyakan tentang qada dan qadar yang sifatnya itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, di sini Bapak mau memberikan dulu. Siapa yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, bagus. Ini silahkan. Apa pertanyaannya? Silakan. Ada teman kita yang mendapatkan musibah, rumahnya terbakar. Apakah itu termasuk contoh qadar dan qadar? Iya, bagus, ya. Pertanyaannya tadi, ada temannya, ya, yang mendapat musibah kebakaran. Apakah itu termasuk qada dan qadar? Nah, bagus pertanyaannya, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu pada temannya yang memberikan pertanyaan. Nah, bagus, ya. Nah, jadi begini ya anak-anak, ya. Musibah, kematian, kan ada contohnya tadi ya, musibah, kematian, ya. Musibah itu kan macam-macam, ada kebakaran, ada banjir, tanah longsor, gempa bumi. Itu adalah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh qada, ya. Salah satu contoh qada, di mana ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita manusia bisa nggak merubahnya? Bisa nggak menahannya? Bisa nggak memajukannya? Bisa nggak memundurkannya? Tidak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, musibah itu terjadi, kebakaran itu terjadi, maka akan terjadi. Berarti itu termasuk dalam qadanya Allah, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar itu ketentuan Allah, ya, yang bisa berubah. Artinya manusia atau kita kalau mau berusaha, kalau mau berdoa, kalau mau berikhtiar, maka akan berubah. Kalau mau pintar, kita belajar. Kalau mau sukses, kita harus giat bekerja dan belajar. Paham? Paham. Ya, sudah. Kalau semuanya sudah paham, ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini, yaitu tentang qada dan qadar, anak-anakku sekalian bisa memahaminya, bisa mengartikannya, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat, baik di masa kini ataupun di masa yang akan datang, ya. Nah, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak kira cukup sampai di sini dulu, ya. Apa yang Bapak sampaikan, kita bertemu di lain hari dan di lain waktu. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dulu, ya. Silakan kepada anak Anda Alpi untuk memimpin doa, ya. Kita pulang bersama-sama. Ya, silakan kepada anak Anda Alpi untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan anak Anda Alfi untuk kembali ke tempatnya.